Jika kalian tidak ada sawah, tidak ada kebun ataupun tegalan, tenang. Kalian tidak perlu berkecil hati. Kalian juga bisa bercocok tanam dengan kreatif memanfaatkan apapun yang ada di sekeliling kita untuk kita jadikan sebagai media tanamnya. Dan alhasil nanti tidak akan kalah dengan yang mereka menanam di sawah ataupun di kebun dan tegal. Salah satunya, contoh yang bagus, kalian dapat menggunakan media galon seperti ini ya. Saya jamin jika kalian menanam jagung di media galon, asalkan kalian melakukan dengan benar dan kemudian melakukan perawatan yang konsisten, maka jagung kalian akan tumbuh dengan sangat subur. Buahnya pun akan besar-besar dan itu tampak dari batang pangkal bawahnya ya, dan memiliki warna yang cerah dengan daun yang rindang. Namun sebelumnya perlu diketahui juga, selain kalian dapat berbudidaya jagung di dalam galon, kalian juga bisa melakukan menanam jenis sayur mayur apapun di dalam media galon ataupun karung seperti ini. Dan kalau bicara saja berbagi tutorial tidak ada buktinya, maka mungkin akan membuat siapapun ragu mendengarnya ya. Dengan media karung yang berukuran sedang, kita dapat menghasilkan seikat kangkung sekali panen. Padahal kangkung ini sekali kita panen maka nanti akan muncul tunas lebih banyak dibanding dengan panen pertama kali. Nah, ini panen yang kedua teman-teman ya. Tuh, kemarin bekasnya sudah saya panen ya, sudah saya potong-potong dan tumbuhnya ternyata ini akan lebih lebat lagi. Lalu kandungan media tanam yang pas untuk kita aplikasikan di dalam karung ataupun galon ini kandungannya apa saja? Karena mengingat karung ataupun galon medianya teramat sangat terbatas, sedangkan seluruh tanaman ini dia bisa hidup karena kadar air ataupun mineral yang berada pada media tanam, maka yang harus kita lakukan adalah mengupayakan supaya media tanam ini tetap selalu lembab. Selain media tanam ini harus tetap selalu lembab, media tanam ini juga harus tetap selalu gembur. Nah, yang lebih istimewanya sampai masa panen selesai, media tanam kita ini tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Karena kenapa? Kompos organiknya tetap berada di dalam. Berbeda jika kita menanam di hamparan luas yang seperti itu, maka pupuk komposnya ini ketika tersiram oleh air hujan atau disirami maka akan berhamburan ke sana dan kemari, bahkan ada yang meresap ke dalam tanah. Nah, inilah manfaat kita menanam jagung di media karung ataupun di media galon. Lalu bahan utama yang harus kita persiapkan adalah tanah ya, tanah normal. Kalian cari tanah yang teksturnya ini tidak lengket. Nah, itu akan lebih baik di dalam sebuah penguraian, di dalam kita memeratakan bahan-bahan kandungan pupuk kompos organiknya. Lalu untuk membantu tingkat pertahanan kelembapannya, yang kita butuhkan bahan yang kedua adalah abu dari organik. Nah, abu organik ini bisa dari sekam bakar ya, kalian juga bisa menggunakan sampah-sampah limbah rumah tangga organik ya, bekas-bekas sayuran yang dimasukkan di tempat sampah yang dibakar ataupun dari dedaunan dan ranting-ranting yang sudah dibakar, kalian dapat mencampurkannya dengan media tanam tanahnya. Karena riset membuktikan dengan abu organik tersebut ini jika dibanding dengan tanah normal, jika sama-sama tersiram oleh air dan kita jemur, ini akan lebih lama ketahanan kelembapannya jika dibanding dengan tanah normal. Apalagi jika sudah kita aplikasikan, kita campurkan merata seperti ini ya, antara tanah dan abu organik
ini akan lebih maksimal lagi. Lalu bahan yang ketiga yang dibutuhkan adalah kotoran ternak sebagai pengganti dari NPK. Nitrogen, fosfor, dan kalium ini dapat berfokus untuk kesuburannya dari pucuk daun hingga pada akarnya. Yang sehingga dengan kandungannya juga dapat membuat ketahanan, jadi nanti batangnya ini ketika diterpa oleh angin tidak mudah untuk tumbang, ketika diserang oleh binatang juga tidak mudah untuk mati. Karena kotoran ternak ini selain mengandung dari NPK alami, dia juga mengandung kadar dari zat besi dan juga tembaga. Dari seluruh kandungannya tersebut, jika nanti sudah panen dan dikonsumsi oleh kita, maka akan memberikan nutrisi ataupun gizi yang kuat untuk siapapun yang memakan hasilnya. Tuh kan luar biasa ya. Jika hanya dengan bahan-bahan organik saja, kita sudah dapat menciptakan kesuburan dan hasil panen yang lebih baik. Kenapa juga kita harus menggunakan pupuk kimia ataupun obat kimia? Jadi ini tidak lain ya. Jadi temanya adalah ini di media terbatas ya. Tapi kalian kalau yang mungkin di areal persawahan, kebun yang luas dan tegalan, itu silahkan saja. Tapi anjuran saya sebaiknya kurangilah penggunaan pupuk ataupun obat-obatan instan yang dapat mengakibatkan ketidakramahan pada lingkungan dan siapapun yang mengonsumsinya. Ciri-ciri jagung bisa tumbuh subur seperti ini ya, daunnya lebat, memiliki warna daun yang mengkilat, hijau segar, tak pucat sama sekali, memiliki batang yang berukuran besar dan akarnya ini sangat lebat. Nah, ini semua berkat dari ketiga kandungan yang sudah saya uraikan tadi ya. Jadi di media tanam ini ada 3 unsur yang sudah saya sebutkan dan perbandingannya adalah 3 kali 1 kali 1. Jadi 3 tanah, 1 pupuk dan 1 pupuk. Nah, seperti itu. Terus kemudian cara menanam jagung yang benar. Jadi menyemai ya. Di media terbatas seperti ini saya anjurkan kalian hendaknya menanam ataupun menyemai 1 biji atau 1 benih saja supaya nanti tidak berebut makanan. Dan jika kalian menanam ganda ataupun lebih ya di dalam 1 media, saya pastikan nanti hasilnya akan seperti ini. Tumbuhnya akan kerdil karena dia berebut makanan dan nutrisinya. Kalian juga jangan menggunakan sekam mentah karena dapat mengakibatkan daunnya menjadi menguning seperti ini ya teman-teman. Jadi hal tersebut ini atas penggunaan sekam mentah ini dapat mengakibatkan suhu panas yang terlalu berlebih pada media tanam sehingga dapat mengakibatkan daun menjadi menguning, layu dan kemudian mati. Bahkan yang lebih fatalnya bisa-bisa jika penggunaannya terlalu berlebih dapat mengakibatkan benih yang kita semai ini dapat tidak tumbuh. Yang lebih fatalnya jika kita menanam jagung maka jagung kita ini nanti bisa mengering dan kemudian mati. Jadi sayang ya buahnya pun akan kerdil. Nah, saya anjurkan karena faktanya saya sudah praktek sendiri, kalian kalau mau mencapai hasil panen yang lebih baik sebaiknya menanam tunggal saja di dalam 1 media yang seperti ini. Dan perlu difahami seperti inilah contohnya jagung yang sehat ya. Dan kita harus juga mereview jagung yang tidak sehat itu seperti ini. Bunganya tampak pucat, terus kemudian batangnya terlalu kecil ya, tumbuhnya pun kerdil, tidak tinggi, terus kemudian daunnya pun menguning, tampak sekali pucat dan mengurus. Bahkan jika kita mampu tetap konsisten untuk mempertahankan dari perawatannya, tidak hanya kita menanam 1 2 jenis tanaman, bahkan kita bisa menanam apapun ya, seperti kacang panjang, seperti pare, seperti tomat, seperti cabai ya.
Jadi ini akan bisa tumbuh subur, asalkan kita betul-betul mau konsisten di dalam sebuah perawatannya. Di awal seluruh tanaman yang tumbuh di semai ya, jadi ketika kita menyemai bibit, biasanya baru tumbuh, ini jagung terutama ataupun kacang ya, biasanya akarnya ini akan tampak, akan muncul putih ya di pangkal akarnya. Jika kita mendapati jagung kita sudah tumbuh dan akarnya ini tampak di permukaan, maka sebaiknya kita harus melakukan penimbunan tipis-tipis dengan bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi pengurukannya ini kalian jangan menggunakan tanah normal. Karena tanah normal ini mudah sekali untuk lengket dan juga mudah sekali untuk mengering. Yang berikutnya adalah cara menanggulangi, menangkal ataupun mengobati tanaman jagung dan tanaman yang lainnya dengan bahan organik sehingga nanti tidak menyakiti tanaman kita. Nah, mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Saya anjurkan jika kalian ingin mencegahnya, kalian dapat melakukan penyemprotan seminggu sekali dengan menggunakan kandungan air lada. Lada yang saya rekomendasikan di sini adalah jenis lada hitam karena dapat memiliki aroma yang lebih kuat, memiliki rasa yang lebih pedas jika dibanding dengan lada yang biasanya. Sedangkan untuk membuat racikan tersebut, perbandingannya adalah 1 liter air yang dicampur dengan lada hitam, ditumbuk halus, lalu kemudian dibubuhkan jahe beberapa gram saja secukupnya, lalu lakukan perebusan ataupun direndam dengan menggunakan air panas. Nah, ketika nanti kita rebus, sudah mendidih dan sudah memiliki aroma yang menyengat, maka racikan tersebut sudah siap untuk kita saring dan kita semprotkan dari pucuk daun, batang, bahkan buah hingga pada akarnya. Dengan bahan alami tersebut, ini bisa dikatakan sebagai pestisida nabati ataupun pestisida organik alami. Jadi ini akan lebih baik daripada kita menggunakan obat-obatan yang berbahan kimia. Kandungan lada dan jahe ini jika diterapkan pada tanaman dapat mengakibatkan hama menjadi kehilangan nafsu makannya dan ketika tidak ada hama ketika kita semprotkan maka seperti lalat buah, semut, dan hama yang lainnya ini tidak akan mau mendekat karena memiliki bau yang terlalu menyengat dan rasa yang teramat panas juga pedas. Bahkan dari kedua bahan tersebut, jika kita mau mencampurkan dan menyemprotkan di media tanahnya ya, media tanamnya dapat juga menjadi insektisida. Kita campurkan dengan menggunakan daun pandan. Nah, daun pandan ini juga tidak disukai oleh semut, tidak disukai juga oleh hama pada tanaman. Dan kalian juga dapat mencampurkan seperti adanya kunyit ataupun bahan-bahan yang lain. Tapi anjuran saya jika kalian membuat insektisida dari bahannya ini, yang pertama adalah lada hitam, yang kedua adalah jahe, dan yang ketiga adalah daun pandan, yang keempat adalah bawang putih. Nah, kalian dapat menyemprotkan pada sekitar media tanamnya. Ketika nanti sudah turun hujan ya, dia akan update menjadi organik pula. Selain dapat menjadi insektisida, dia dapat setelah terurai oleh unsur hara, dia akan menjadi organik yang dapat menyuburkan kesehatan akar yang akan terhindar dari seluruh hama penyerang. Perawatan yang berikutnya, biasanya nanti media tanam kita ini di usia 1 bulan agak sedikit mengeras dan mudah untuk mengering. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan sistem penggemburan kembali seperti ini. Dengan demikian maka tanah akan gembur kembali dengan catatan ketika kita menggemburkan media tanam kita jangan sampai merusak akar yang terdapat di bawahnya. Jadi kalian minimalisir ya. Dengan sebuah penggemburan kembali maka tidak perlu melakukan pemupukan ulang
Karena nanti bakteri baik ini akan menguraikannya secara otomatis, apalagi ketika kita sudah rutin nyiramin, bakteri baik ini akan segera berkembang dan sehingga unsur hara ini akan membentuk dan berfokus terhadap pelebatan daun, kerindangan, cabang untuk jika tanaman bercabang ya. Bahkan dia dapat membuat warna yang segar pada daun hingga pada buahnya. Dan dia yang luar biasa dapat juga berfokus terhadap pembesaran batangnya sehingga teramat sangat memungkinkan tanaman jagung kita ini nanti dapat memiliki buah yang lebih besar. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini ulasan kali ini ya. Bagaimana cara kita menanam jagung ataupun sayuran yang lainnya tanpa harus kita melakukannya di sawah, tegal ataupun kebun, tapi kita dapat melakukan dengan menggunakan karung ataupun galon-galon seperti ini. Oh ya, teramat sangat penting sebelum saya tutup, ini kalian wajib memberikan sirkulasi ya udara seperti ini karena nanti ini untuk penguapan sehingga nanti dia tidak sulit untuk bernapas. Ketika panasnya berlebih maka uapnya akan mudah keluar sehingga media tanam kita tidak mengalami panas yang berlebih. Selain dari itu, dia ini untuk sirkulasinya untuk air ketika turun hujan atau kita nyirami sehingga nanti dapat merembas. Karena kalau tetap menggenang di dalam dapat mengakibatkan jagung ataupun tanaman yang lain bisa mati. Maka dari itu seperti wajib kalian memberikan pelubangan seperti ini. Dan untuk di bagian bawahnya ini berfungsi sebagai tampungan air. Ketika nanti kita telat nyiramin sehingga akar yang menyentuh pada bagian bawah ini dapat dia memproduksi makanannya sehingga nanti jagung ataupun tanaman kita yang lain pada saat kita telat nyiramin akan tetap tumbuh subur dan terlepas dari dehidrasi. Baiklah, saya rasa sampai di sini kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.